Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, hari ini kita akan belajar atau kita akan mensimulasikan perhitungan nilai rupiah ya. Jadi kita akan mengkonversikan nilai mata uang asing ke dalam rupiah gitu. Jadi teman-teman, di sini saya mencontohkan dua mata uang asing ya. Jadi yang pertama adalah dolar, kemudian yang kedua adalah ringgit gitu. Jadi di sini dolar nilai kursnya adalah 14.000 per satu rupiahnya. Kemudian kalau ringgit dia 2.500 per satu rupiahnya. Jadi di sini hanya contoh saja teman-teman ya. Saya ambil dua saja biar nanti gampang untuk mengkonversikan ke rupiah gitu. Pada intinya bukan di sininya sih, pada intinya nanti yang mau saya sampaikan adalah bagaimana cara kita mengkonversikan nilai dolar atau nilai ringgit mata uang asing ini ke dalam nilai rupiah gitu. Jadi teman-teman, di sini saya punya contoh tabel ya. Tabel ini merupakan tabel harga barang yang atau data barang dengan harga ini yang masih menggunakan harga yang menggunakan mata uang asing ya gitu. Jadi misalnya kayak komputer itu masih harganya 600 dolar, ini 600 dolar. Kemudian kulkas misalnya 750 ringgit. Nah, harga-harga ini nanti kita konversikan ke nilai rupiah gitu ya. Jadi kalau misalnya komputer 600 dolar itu berapa rupiah gitu kan. Kemudian misal mesin cuci 450 dolar ini ya, itu nanti berapa rupiah gitu. Jadi teman-teman, kita menggunakan dua cara. Yang pertama cara manual, kemudian yang kedua kita menggunakan cara otomatis gitu. Jadi sebenarnya caranya banyak sih. Kalau di Excel ini fleksibel, caranya banyak. Cuman untuk video kali ini saya mencontohkan dua cara manual dan cara otomatis menggunakan rumus memang bawaan daripada Excel gitu ya. Dan hari ini kita tidak menggunakan VLOOKUP gitu ya, atau VLOOKUP untuk menghitung ini. Oke teman-teman, kita langsung praktek ya. Itu sekedar materi atau pengantar. Teorinya kita langsung praktek biar paham, karena tadi sudah teorinya ya, minimal sudah tergambar ya apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi yang pertama kita ke kolom manual ya, menghitung nilai rupiah dari harga-harga barang ini. Harga-harga barang ini kita konversikan ke nilai rupiah. Kita menggunakan cara manual. Kalau cara manual satu-satu ya, misalnya begini. Harga komputer berarti sama dengan, kita klik di harga ini, kemudian dikali mana? Kita lihat mata uangnya dolar. Oh, berarti di sini kali 14.000 gitu ya. Jadi kita klik harga, kemudian kita lihat mata uangnya dolar, berarti masuknya di 14.000. Enter. Nah, rupiahnya berarti 8.400.000. Kemudian kalau laptop sama, berarti sama dengan harganya diklik, kemudian dikali dolar ya. Karena di sini mata uangnya adalah dolar. Mata uangnya dolar berarti kita klik 14.000, kita enter. Terus sampai habis seterusnya gitu ya. Kalau ringgit ini misalnya ya, kita klik harga, kita lihat mata uangnya ringgit, berarti dikali nilai yang ringgit ya, berarti 2.500, kita enter. Dan seterusnya teman-teman. Saya rasa ini sangat memakan waktu gitu ya. Kalau misalnya kita menemukan data harga barang yang begitu banyak, ratusan bahkan ribuan, kalau cara seperti ini saya rasa tidak efektif. Tetapi ini hanya mensimulasikan ya, bahwasanya ada cara manual seperti ini gitu. Nanti kita pakai cara otomatisnya yang cepat gitu. Ini kita selesaikan dulu nih caranya. Kita selesaikan dulu, kita klik ini. Kalau mata uangnya ini adalah dolar, kita kali 14.000, enter terus. Sama dengan kita klik ini dikali, kalau dia ringgit berarti 2.500. Kemudian sama dengan ini dikali, karena dia dolar berarti kita klik 14.000. Kemudian ini sama dengan, karena dia ringgit ya, klik ini karena ringgit berarti dikali 2.500, kita klik ini. Kemudian sama dengan ini dikali, karena dia ringgit 2.500 gitu, sama dengan
Ini karena dia dolar, berarti dikali 14.000. Kita selesaikan satu lagi sama dengan karena ringgit, berarti dia dikali adalah ini. Gitu. Oke teman-teman, sudah selesai cara manual. Saya rasa sangat lama ya cara ini, nggak efektif deh gitu kan. Sebenarnya ada beberapa cara, misalnya menggunakan rumus if gitu ya. Jika misalnya dolar maka dikali 14.000, jika ringgit dikali 2.500, itu juga bisa. Tapi di sini saya tidak menggunakan if atau tidak menggunakan VLOOKUP. Kita menggunakan rumus yang lain, yaitu rumus indirect gitu ya. Oke teman-teman, kita menggunakan cara otomatisnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik di 14.000 ini ya. Kita klik di 14.000 ini, kita rubah kursnya ini ya menjadi tulisan dolar. Ya, kita klik di 14.000, nanti teman-teman menuju sini nih. Ya, menuju di sini nih, di nembok. Ya kan? Di nembok ini kan J5 ya ini. Nah, ini J5. J5 itu merupakan lokasi atau sel di mana 14.000 berada. Ya, J5. Nah, J5 ini kita rubah menjadi tulisan dolar seperti ini nih. Mata uang dolar ringgit ini ya. Ini ya. Nah, dolar ringgit sama dengan ini. Nah, kita klik di 14.000, terus kemudian di nemboknya ini kita rubah jadi tulisan dolar. Nah, seperti ini. Dolar ya. Sudah dolar seperti ini. Enter. Kemudian teman-teman enter. Nah, dia sudah berubah menjadi tulisan dolar. Kemudian yang kedua kita klik ya, yang klik yang ringgit kita klik, kemudian yang di sini nembok sini ya, dia kan J6 nih, lokasi sel 2.500 ini di J6 ya kan. J6 ini kita rubah menjadi tulisan ringgit ya, tulisan ringgit. Nah, sesuai dengan yang ada di sini nih, ringgit. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah punya dolar dan ringgit ya di sininya. Kita klik 14.000, di sini dia muncul dolar. Kalau kita klik di sini ya 2.500, di sini maka akan ringgit gitu. Sekarang sudah jadi, tinggal kita gunakan fungsinya di sini. Jadi caranya gimana? Sama dengan ya, klik ini harga sama dengan klik harga 600 ini, kemudian dikali, kita menggunakan fungsi indirect ya, indirect. Nah, seperti ini ya teman. Nah, gini ya, harga dikali indirect, kemudian klik mata uang ini, klik ya, klik. Nah, jadi D5, kemudian tutup kurung. Tutup kurung, kemudian enter. Setelah begini tinggal tarik aja ke bawah, kita direct ke bawah, set. Nah, lebih gampang kan, lebih gampang, lebih cepat, tidak memakan waktu ya. Jadi yang kedua ini saya rasa sangat sangat saya rekomendasikan kalau teman-teman misalnya nanti menemukan data yang banyak ya, ratusan atau ribuan. Nah, cara yang kedua ini ya, cara otomatis ini, itu saya rasa bisa dipakai gitu ya. Saya rekomendasikan di cara yang kedua. Kalau cara yang satu sangat lama dan memakan waktu gitu ya, dan bisa terjadi slip juga kalau cara yang pertama tadi. Saya sarankan untuk menggunakan cara yang kedua ini. Gitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, inilah dua cara mengkonversikan nilai mata uang asing ke dalam rupiah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung channel saya agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan berkomentar. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.